Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 golongan B2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai direct isolation method for tomato infecting Phytophthora infesta. Jurnal ini membahas mengenai permasalahan krusial dalam studi fitopatologi, yakni kesulitan mengisolasi Phytophthora infesta secara aseptik di laboratorium, meskipun patogen ini sangat mudah ditemukan di lapangan. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Amelia Desperita dengan NIM akhir 118 dan teman saya. Ahmad Rifki Sregar dengan NIM 119. Saya Evie Febriani Murjani Rum dengan NIM 120. Saya Iswanur Hidayat dengan NIM 121. Saya Agung Nugroho Wibowo dengan NIM 122. Saya Haidar Ahmad Fauzi dengan NIM 124. Oke, yang pertama untuk gejala penyakit. Penyakit busuk daun pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Phytophthora infestan menunjukkan gejala yang mudah dikenali di lapangan, terutama pada daerah dataran tinggi dengan kondisi yang dingin dan juga lembab. Gejala utama muncul pada daun dan juga buah dari tanaman tomat. Pada daun, biasanya gejala awalnya memiliki bercak kecil berwarna coklat keabu-abuan ataupun kehitaman yang berkembang cepat menjadi lesi nekrotik dan juga tidak beraturan. Dalam kondisi lingkungan yang mendukung, infeksi dapat menyebar dengan sangat cepat sehingga menyebabkan kerusakan jaringan daun yang secara luas dan juga tanaman menjadi layu. Pada serangan berat dapat menyebabkan kematian pada tanaman tomat. Pada buah tomat yang terinfeksi menyebabkan pembusukan jaringan yang berujung pada penurunan kualitas dan kualitas hasil panen. Bahkan dapat menimbulkan kehilangan hasil panen secara total. Next. Oke. Untuk tanda penyakit, tanda khas dari keberadaan penyakit ini dapat diamati secara langsung pada jaringan tanaman yang telah terinfeksi. Pada permukaan daun yang mengalami lesi segar, terutama setelah kondisi lembab atau hujan, terlihat massa spongia yang berwarna putih keabu-abuan. Sporangia ini yang menjadi struktur reproduksi dari patogen dan juga berperan penting dalam penyebaran penyakit. Dalam jurnal yang kita bahas ini, sporangia diambil langsung dari lesi daun yang masih baru di lapangan untuk keperluan isolasi. Keberadaan sporangia yang melimpah menjadi indikator aktifnya patogen dan juga menandakan bahwa jaringan pada tanaman masih sesuai untuk proses infeksi dan juga perkembangan dari penyakit Phytophthora infestan ini. Next. Kemudian ada penyebab penyakit. Eh, Phytophthora inventas ini adalah penyebab penyakit busuk daun yang biasa ditemui di kentang dan tomat. Patogen ini dari kelompok Omycetes atau jamur semu yang bersifat sangat agresif dan mampu merusak tanaman dalam waktu yang cukup singkat. Dalam kondisi yang tidak terkendali, patogen ini dapat menyebabkan kehilangan hasil panen yang sangat tinggi, yaitu sekitar antara 50% sampai bahkan bisa 100%. Nah, patogen ini berkembang optimal pada kondisi lingkungan dengan suhu relatif rendah, yaitu sekitar 15 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius, serta kelembapan udara yang sangat tinggi. Umumnya di atas 90%, walaupun di 75% itu patogen ini sudah bisa dapat berkembang. Nah, kondisi ini sering dijumpai pada musim hujan, pagi hari dengan embun tebal atau di daerah dataran tinggi. Lingkungan yang basah dan lembab ini sangat mendukung pembentukan sporangia dalam jumlah besar, sehingga potensi terjadinya infeksi menjadi semakin tinggi. Nah, untuk penyebaran patogen ini terjadi melalui sporangia. Nah, sporangia ini dapat terbawa oleh angin
percikan air hujan, serta aliran air di permukaan daun dan tanah. Karena cara penyebarannya yang dibilang sangat mudah, patogen ini dapat menyebar dengan cepat ke tanaman lain, bahkan dari satu lahan ke lahan yang lain. Nah, proses infeksi patogen ini juga eh, cepat setelah sporangia sampai di permukaan tanaman yang basah. Infeksi dapat dimulai hanya dalam waktu beberapa jam. Pada suhu yang rendah dan kondisi lembab ini juga semakin mendukung pertumbuhan patogen ini. Nah, sporangia memiliki dua mekanisme untuk menyebabkan penyakit. Mekanisme yang pertama yaitu sporangia dapat berlangsung berkecambah dan membentuk hifa. Hifa ini kemudian menembus jaringan tanaman melalui stomata atau luka kecil pada permukaan daun. Setelah masuk, hifa ini akan tumbuh dan menyebar di dalam jaringan tanaman. Nah, mekanisme yang kedua, sporangia membentuk zoospora. Zoospora ini bersifat motil atau artinya dapat bergerak aktif dalam air. Zoospora akan berenang menuju permukaan tanaman, kemudian menempel, membentuk kista, dan selanjutnya berkecambah menjadi hifa. Proses zoospora menempel hingga hifa masuk ke jaringan tanaman. Ini terjadi hanya dalam waktu 1 sampai 3 jam, sehingga infeksi awal berlangsung sangat cepat. Nah, setelah hifa berhasil masuk ke dalam jaringan tanaman, patogen akan menyerap nutrisi dari sel tanaman. Hal ini menyebabkan kerusakan jaringan tergantung proses fotosintesis, serta terganggunya pengangkutan air dan unsur hara. Akibatnya tanaman mengalami sakit dan mengalami kerusakan yang semakin parah. Nah, gejala penyakit ini umumnya mulai tampak pada waktu 2 sampai 4 hari setelah infeksi awal, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketahanan tanaman juga. Selanjutnya adalah arti penting penyakit Phytophthora infestan. Phytophthora infestan menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman tomat yang bersifat sangat merusak. Kerusakan utama terjadi pada daun, yang ditandai dengan munculnya bercak basah berwarna hijau pucat. Bercak tersebut kemudian berkembang menjadi coklat, kehitaman seperti terbakar dan meluas dengan cepat, hingga menyebabkan daun mengalami nekrosis dan mati. Selain daun, patogen ini juga menyerang jaringan tanaman yang masih muda, sehingga kemampuan tanaman dalam melakukan fotosintesis menurun secara drastis. Akibatnya, tanaman menjadi layu dan pertumbuhannya terhambat. Kerusakan juga terjadi pada buah tomat yang ditandai dengan munculnya bercak coklat keras yang kemudian melunak dan membusuk. Kondisi ini menyebabkan buah tidak layak dikonsumsi maupun dipasarkan. Dalam kondisi lingkungan yang lembab dan bersuhu rendah, Phytophthora infestans dapat menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan kematian tanaman dalam waktu singkat, bahkan berpotensi menimbulkan kehilangan hasil panen secara menyeluruh. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa media isolasi patogen. Yang pertama ada potato dextro agar atau PDA, terus ada cornmeal agar atau CMA, wheatmeal agar atau MA, dan water agar atau WA. Menggunakan media PDA, CMA, OMA, dan WA yang dikombinasikan dengan antibiotik untuk menghambat kontaminasi. Hasil terbaik diperoleh pada CMA plus rifampicin 50 gram per liter karena paling efektif mendukung pertumbuhan Phytophthora infestans sekaligus menekan bakteri. Sementara itu, OMA dan rifampicin 50 gram per liter paling cepat menginduksi pembentukan sporangia. Media PDA dan WA kurang efektif karena tingkat kontaminasi lebih tinggi atau pertumbuhan patogen kurang optimal. Next. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai media isolasi dari patogen, yang pertama itu ada perbedaan efektivitas media dipengaruhi oleh kandungan nutrisi dan juga
tingkat selektivitas media. Nah, media CMA ini bersifat miskin nutrisi sehingga lebih selektif untuk oomises dan juga mampu menekan jamur saprofit. Nah, si corn media agar ini memiliki kandungan yang relatif lebih rendah dibandingkan dari PDA ataupun OMA. Kondisi ini kurang mendukung pertumbuhan dari jamur saprofit tumbuh cepat, tetapi masih cukup untuk mendukung pertumbuhan seperti Phytophthora infesta. Akibatnya, media CMA ini menjadi media yang lebih selektif dan juga efektif untuk proses pemurnian patogen dari jaringan tanaman yang bergejala. Selanjutnya itu ada kombinasi media CMA dengan rifampicin 50 mg per liter. Efektif menekan bakteri tanpa menghambat pertumbuhan Phytophthora infesta. Rifampicin sendiri itu berperan sebagai antibiotik spektrum luas yang menghambat sintesis tRNA pada bakteri. Pada konsentrasi tersebut, antibiotik ini mampu menekan pertumbuhan bakteri kontaminan secara efektif tanpa memberikan efek toksin terhadap Oomices. Kombinasi ini juga dinilai sebagai media yang ideal untuk isolasi awal dan juga pemeliharaan kultur dari Phytophthora infestan. Selanjutnya, media oatmeal agar mengandung karbohidrat yang kompleks, protein, dan juga senyawa organik lain yang berperan sebagai sumber energi tambahan. Kandungan nutrisi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan miselium, tetapi juga merangsang proses diferensiasi dan juga pembentukan struktur reproduksi seperti sporangia. Selanjutnya, ada media oatmeal agar rifampicin 50 gram per liter ini cocok digunakan untuk tujuan induksi dan juga identifikasi patogen. Karena si media OMA ini mendukung pembentukan sporangia secara optimal yang tadi sudah dimention sebelumnya bahwa media OMA ini memiliki kandungan nutrien seperti karbohidrat kompleks dan juga protein. Kemudian ada media potato dextrose agar atau media PDA. Ini merupakan media kaya nutrisi yang mengandung glukosa dan juga ekstra kentang. Pada media ini cukup menguntungkan berbagai jamur dan juga bakteri saprofit sehingga untuk media ini dinilai resiko kontaminasinya itu menjadi lebih tinggi dan kurang selektif ataupun kurang efektif sebagai digunakan untuk isolasi Phytophthora infesta dan jaringan tanaman yang terinfeksi. Selanjutnya ada media water agar atau WA itu hampir tidak mengandung nutrisi sehingga tidak mampu mendukung pertumbuhan dari miselium Phytophthora infesta secara optimal. Media ini dinilai lebih digunakan untuk media awal pemindahan jaringan atau observan pertumbuhan terbatas, namun kurang efektif untuk isolasi dan juga pengembangan kultur patogen. Kemudian pemilihan media ini harus disesuaikan dengan tujuan isolasi maupun pemurnian ataupun induksi dari sporangia. Next. Baik, selanjutnya adalah untuk teknik isolasi patogen ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengamatan lapangan. Nah, tahap awal isolasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan pada tanaman tomat yang menunjukkan gejala penyakit busuk daun. Nah, pengambilan sampel sendiri dilakukan di lokasi dengan tingkat kejadian penyakit yang tinggi dan dilakukan pada pagi hari setelah hujan karena pada kondisi ini kelembapan relatif tinggi sehingga gejala infeksi baru dan masa sporangia itu lebih mudah ditemukan. Untuk tahap kedua itu pengambilan inokulum sporangia dari lesi daun. Nah, setelah tanaman bergejala itu teridentifikasi, sporangia diambil langsung dari permukaan lesi dengan menggunakan jarum ose steril. Pengambilan dilakukan dengan cara menarik massa sporangia tanpa menyertakan jaringan daun. Untuk tahap ketiga itu adalah isolasi sporangia ke media agar. Nah, sporangia yang telah diambil dilangsung ke permukaan media agar yang telah disiapkan. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media non-spesifik seperti PDA, CMA, oatmeal agar, dan water agar. Masing-masing ditambahkan antibiotik. Setelah itu, eh, selanjutnya tahap inkubasi. Cawan petri yang telah diinokulasi itu kemudian ditutup dan disegel. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 16 derajat Celcius selama 48 jam. Suhu inkubasi ini dipilih karena sesuai dengan kondisi optimum pertumbuhan Phytophthora infestan serta dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme kontaminan. Untuk tahap kelima, ini adalah identifikasi dan karakterisasi. Koloni yang tumbuh itu diamati secara morfologi untuk memastikan karakteristik khas Phytophthora infestan.
Nah, identifikasi ini dilakukan berdasarkan ciri hifa yang bersifat aseptat serta pola pertumbuhan koloni sesuai dengan panduan identifikasi Phytophthora. Untuk tahap terakhir yaitu adalah subkultur dan peremajaan. Koloni Phytophthora infestan yang berhasil tumbuh itu kemudian disubkultur ke media baru berupa CMA atau OMA untuk mempertahankan viabilitas isolat. Nah, untuk menjaga isolat, Phytophthora infestan tetap stabil dan layak digunakan, peremajaan kultur dilakukan secara rutin melalui subkultur berkala. Nah, pada penelitian ini direkomendasikan peremajaan itu dilakukan 2 kali dalam 1 bulan karena penundaan subkultur meningkatkan risiko penurunan viabilitas dan juga kontaminasi. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk mempertahankan kemurnian dan kemampuan tumbuh isolat, bukan untuk memperbanyak massa patogen. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa isolasi langsung Phytophthora infesta dari sporangia pada lesi daun segar efektif meningkatkan keberhasilan isolasi. Dengan media CMA dan rifampicin 50 mg per liter sebagai media terbaik untuk isolasi awal dan juga penggunaan media OMA dan juga rifampicin sebesar 50 mg per liter untuk induksi sporangia. Subkultur pada koloni umur 8-13 hari dilakukan untuk menjaga viabilitas dan juga kemurnian isolat, bukan untuk perbanyakan, sehingga peremajaan kultur perlu dilakukan secara rutin. Next. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.